Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya mau mengkaji yaitu dengan tema suami sebagai ujian. Banyak di antara kita yang membayangkan bahwa pernikahan hanya berisi bahagia, ceria, sumringah, dan bentuk kesenangan yang lain. Tapi penting dipahami, sebagai sebuah rangkaian kehidupan, dalam pernikahan terdapat banyak sekali ujian yang tak ringan. Ujian dalam pernikahan dimulai sejak seseorang berniat untuk menikah, lalu bertambah kuantitas dan kualitasnya ketika ijab kabul dan selepas menikah. Mengapa Allah memberikan ujian kepada orang yang menikah? Karena di dalamnya banyak sekali pahala yang sudah disiapkan oleh Allah. Ujian dalam pernikahan bisa berasal dari pasangan hidup, keluarga kita, keluarga pasangan, ataupun orang lain di luar dua keluarga. Bagi seorang istri, ujian terberat bisa jadi datangnya dari suami, baik itu kebaikan atau keburukannya, baik sifat bawaan ketika masih bujangan atau baru timbul selepas menikah, baik tentang hubungannya dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama, ataupun tentang kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Ada kisah Asia, yaitu istri Fir'aun, di dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Semula, kehidupan pasangan raja dan putrinya ini berjalan begitu harmonis. Fir'aun yang kaya raya, kuat perkasa, dan berjabatan paling tinggi pada masanya, hidup bahagia dengan Asia anak Muzahim, seorang putri yang cantik jelita, berperawakan ideal, tubuh semampai, dan wajah yang sangat cantik. Sebuah kombinasi sangat ideal sebagai suami istri. Semua keinginan sang putri dikabulkan oleh suami, yang merupakan raja terbesar kala itu, termasuk keinginannya untuk mengadopsi bayi Musa yang kelak menjadi musuh bagi suaminya itu. Sebab Fir'aun semakin sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka cinta sang putri mulai menurun. Dia menarik diri dari kedurhakaan dan kesombongan yang dilakukan oleh suaminya. Meskipun cintanya sebagai istri tetap ada, dengan pegangan akidah yang sekuat baja, Putri Asia memanjatkan doa, sebagaimana direkam dengan sangat baik dalam ayat 11 surat At-Tahrim di atas. Ada sebuah kisah, suami yang taat ibadah itu juga merupakan ujian. Salah satu kisah yang harum di zaman Rasulullah adalah pernikahan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia yang mulanya diminta untuk mengantarkan sahabatnya Salman Al-Farisi untuk melamar seorang gadis Madinah. Justru dialah yang diminta untuk melamar dan akan langsung diterima. Ketika Abu Darda menyampaikan lamaran Salman Al-Farisi yang merupakan mantan penunggu api sembahan di Persia, sahabiah yang dilamar itu justru memberikan jawaban yang sangat mengejutkan hatinya. "Aku menerima lamaran jika yang melamar adalah yang menyampaikan lamaran."
Disinilah terletak teladan persahabatan yang tak akan terulang dalam sejarah manapun. Jika orang semacam kita, Salman Al-Farisi tentu saja sakit hatinya. Bagaimana tidak? Gadis idamannya justru memilih sahabat yang dipilihnya untuk mengantarkan melamar. Tetapi Salman berbekal didikan yang benar dari Rasulullah SAW menunjukkan sifat seorang ksatria yang tiada tanding dan tiada banding. Salman kemudian memberikan semua modal yang sudah disiapkan kepada Abu Darda. Maka menikahlah kedua insan ini dalam ikatan kuat suci karena Allah. Bagaimana cara agar ujian dari suami memperoleh kenikmatan? Yang pertama, mulanya ketika kita memutuskan untuk menerima pinangannya. Ujian dari seorang suami, apapun bentuknya, tak lepas dari keputusan yang diambil oleh seorang calon istri untuk menerima peminangnya. Ini penting agar para wanita-wanita muslimah itu tak mudah untuk memutuskan tanpa sebab, tetapi jeli dalam menentukan pilihan dengan mempertimbangkan banyak aspek dan usul dari orang-orang terdekat, utamanya keluarga dan orang-orang soleh yang di sekitar dirinya. Selepas berpikir dan meminta pendapat orang tua, juga orang yang soleh, yang gak kalah pentingnya adalah melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah tentang sosok yang akan diterima. Sampaikan semua apa yang kita akan putuskan nanti, bahwa yang kalau kita memilihnya itu hanya karena Allah semata, bukan sebab harta berlimpah, tampan menawan, jabatan tinggi menjulang, atau keturunan terhormat semata. Yang kedua adalah layakkan diri seperti kebaikan yang memantulkan sinarnya. Begitu pula jodoh, dia adalah cermin diri kita. Jika dia baik, maka ada dua kemungkinan, kita sama baiknya atau kita belum baik, dan Allah menurunkannya untuk menjadi sarana bagi kebaikan kita. Allah berfirman yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh bersih dari apapun yang berupa tuduhan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka adalah ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Al-Quran Surat An-Nur ayat 26. Yang ketiga adalah selalu ada jalan bagi kebaikan. Sebagaimana istri Fir'aun, maka kita bisa mencontoh dalam batasan-batasan kemampuan diri. Berdoa menjadi keniscayaan agar diberi kekuatan dan tidak terjerumus dalam kesesatan serta jurang kenistaan. Tanamkan keyakinan dalam diri bahwa solusi sama halnya dan sama banyaknya dengan masalah yang ada. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh. Apalagi wanita mempunyai kecenderungan jiwa yang lembut dan kurang tahan uji. Kelembutan yang merupakan kebaikan kadangkala menjadi ujian bagi dirinya. Yang keempat, yaitu seburuk apapun suami, kewajiban kita adalah untuk mentaatinya. Ini memang agak ekstrim, tapi harus dipahami dengan baik. Ketaatan kepada suami adalah hal yang bisa mengubah hatinya. Ketulusan cinta kita adalah doktrin tanpa kata yang sangat ampuh. Jika suami menjadi ujian,
tetaplah berbakti kepadanya. Bakti istri adalah kunci yang akan membuka hati suami agar dia bisa menerima kebaikan. Karena apa? Karena bisa jadi keburukan yang melekat pada dirinya adalah bentukan keluarga. Bisa jadi karena faktor lingkungan atau teman bergaulnya sebelum ia menikah. Terimalah suami apa adanya, maka lambat laun kebaikan akan Allah berikan, sebab ketulusan hati seorang istri yang sangat mencintai. Yang kelima, jika darurat meminta cerai diperbolehkan. Ini pintu emergensi. Ini adalah merupakan resep khusus yang tidak boleh asal dipraktekkan, harus berdasarkan dampingan ahlinya. Langkah ini juga bukan mengada-ada, tapi sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kajian kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan kajian ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga dapat ridho Allah dan bermanfaat ilmunya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.